Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Dwi Putri dengan NIM D1B1211007, di mana saya berkuliah di Universitas Mega Rizky Makassar, Fakultas S1 Farmasi, angkatan 2021. Adapun materi yang ingin saya bawakan yaitu pendidikan farmasi dan profesi farmasi. Sebelum saya melanjutkan materi saya mengharap kepada teman-teman semua untuk jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video. Yang pertama, saya akan membahas tentang pendidikan farmasi. Sejarah pendidikan farmasi di Indonesia. Perkembangan pendidikan tinggi kefarmasian di Indonesia dapat dibagi dalam era pra-perang dunia II, zaman kependudukan Jepang, dan pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebelum Perang Dunia Kedua, selama penjajahan Belanda, hanya terdapat beberapa apoteker yang berasal dari Denmark, Austria, Jerman, dan Belanda. Tenaga kefarmasian yang dididik di Indonesia hanya setingkat asisten apoteker atau kadang disebut dengan AA, yang mulai dihasilkan pada tahun 1906. Kemudian pada tahun 1918 dibuka oleh asisten apoteker yang pertama dengan penerimaan murid lulusan Mulo bagian B setingkat SMP. Pada tahun 1937, jumlah apotek di seluruh Indonesia hanya 37 orang. Pada awal Perang Dunia Kedua pada tahun 1947, banyak apoteker warga negara asing meninggalkan Indonesia sehingga terdapat kekosongan apotek. Untuk mengisi kekosongan itu, diberikan izin kepada dokter untuk mengisi jabatan di apotek. Juga diberi izin kepada dokter untuk membuka apotek dokter atau dulu itu disebut dengan dokters apotek di daerah yang belum ada apoteknya. Kemudian pada zaman pendudukan Jepang mulai dirintis pendidikan tinggi farmasi dengan nama Yukagaku sebagai bagian dari Jakarta. Pada tahun 1944 diubah menjadi Yakudaigaku. Kemudian pada tahun 1946 dibuka perguruan tinggi ahli obat di Klaten yang kemudian pindah dan berubah menjadi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada di Jakarta. Mungkin teman-teman semua sudah tahu kan farmasi Universitas Gadjah Mada itu seperti apa. Kemudian pada tahun 1947 diresmikanlah jurusan farmasi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Kemudian Bandung sebagai bagian dari Universitas Indonesia yang kemudian berubah menjadi jurusan farmasi Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Mei 1959. Lulusan apoteker pertama di UGM hanya sebanyak 2 orang, dihasilkan pada tahun 1953. Saat ini di Indonesia terdapat 8 perguruan tinggi farmasi negeri dan belasan perguruan tinggi swasta. Saya akan menjelaskan yang pertama itu sekolah menengah farmasi. Pada saat peralihan sampai dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan 25 tahun 1980, masih dimungkinkan adanya apotek darurat, yaitu apotek yang dikelola oleh asisten apoteker yang sudah berpengalaman kerja. Tenaga menengah farmasi ini masih sangat diperlukan dan berperan khususnya pada farmasi komunitas, baik di apotek maupun di rumah sakit. Dengan bertambahnya tenaga farmasi berpendidikan tinggi, peranan ini akan semakin kecil sehingga perlu dipikirkan untuk meningkatkan pendidikan asisten apoteker ini setingkat dengan akademi lulus atau lulusan SMA. Kadang kita dengar sekolah menengah kejuruan farmasi, sekolah menengah kefarmasian ataupun akademi kefarmasian. Mulai tahun 2000, pendidikan menengah ini mulai phasing out, ditingkatkan menjadi akademi farmasi. Yang kedua yaitu program diploma farmasi. Sejak tahun 1991 dirintis pembukaan pendidikan tenaga kefarmasian ahli madya dalam bentuk program diploma atau kadang kita sebut dengan D3 farmasi oleh Departemen Kesehatan, yaitu program studi analis farmasi. Kebutuhan ini merupakan konsekuensi perkembangan di bidang kesehatan yang semakin memerlukan tenaga ahli, baik dalam jumlah maupun kualitas, dan semakin memerlukan diversifikasi tenaga keahlian. Yang ketiga yaitu pendidikan tinggi farmasi.
perkembangan pendidikan tinggi farmasi di Indonesia sejak berdirinya perguruan tinggi farmasi yang pertama di Klaten dan Bandung, sampai saat ini hanya terdapat 8 pendidikan tinggi farmasi negeri dan belasan perguruan tinggi swasta. Menurut catatan tahun 1983, jumlah lulusan farmasi apoteker di Indonesia 3.552 orang yang merupakan peningkatan terbesar, yaitu 350% dari jumlah apoteker di tahun 1966 tadi yang 2 orang. Kemudian proyeksi jumlah apoteker pada tahun 2000 adalah 6.666 orang berdasarkan rasio 1 apoteker untuk 30.000 jiwa hanya untuk bidang pelayanan saja. Selanjutnya saya membahas tentang profesi kefarmasian. Profesi kefarmasian itu dibagi menjadi 2, tenaga teknis kefarmasian, kemudian apoteker. Tenaga teknis kefarmasian ini biasa disebut dengan asisten apoteker atau biasa disingkat dengan AA. Asisten apoteker biasa disebut juga sebagai tenaga teknis kefarmasian. Jenjang pendidikan profesi asisten apoteker dimulai setara dengan SLTA dan D3 farmasi. Oleh karena itu, seseorang asisten apoteker wajib memiliki surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian atau disebut dengan STR-TTK. STR-TTK ini adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada tenaga teknis kefarmasian yang telah diregistrasi. Juga memiliki surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian atau disebut dengan SIK-TTK. Sedangkan asisten apoteker menurut pasal 1 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 679-Menkes/SK/5/2003 tentang registrasi dan izin kerja asisten apoteker menyebutkan bahwa asisten apoteker adalah tenaga kesehatan yang berijazah sekolah menengah farmasi, Akademi Farmasi jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan, Akademi Analisis Farmasi, dan jurusan Analis Farmasi dan Politeknik Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di sini asisten apoteker ini memiliki tugas farmasi asisten apoteker dan memiliki juga tanggung jawab. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tugas profesi asisten apoteker. Adapun tugas profesi asisten apoteker yaitu mengecek kesiapan apotik sebelum operasional seperti stok, obat-obat apa yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu menyusun produk racikan yang didistribusi dari gudang farmasi ke apotik. Yang ketiga, melakukan peracikan obat. Peracikan obat seperti yang biasa yang dalam kapsul tersebut itu ataupun dalam puyer, bentuk puyer. Yang keempat yaitu melayani pembelian pasien. Melayani pembelian pasien ini biasanya banyak dilakukan di apotik-apotik. Kemudian membuat kopi resep, melakukan penyerahan produk kepada pasien. Adapun yang kedua yaitu tanggung jawab profesi asisten apoteker. Asisten apoteker sebagai salah satu tenaga kefarmasian yang selalu bekerja di bawah pengawasan seorang apoteker yang memiliki SIA atau kadang kita sebut dengan surat izin apotek. Apotek pengelola apotek merupakan orang yang bertanggung jawab di apotek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian. Selanjutnya tadi kan profesi apoteker itu dibagi menjadi 2. Yang kedua yang selanjutnya yaitu apoteker. Apoteker adalah seorang sarjana farmasi yang lulus ujian kompetensi apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Bidang pekerjaan ini membutuhkan dukungan ilmu kesehatan dan kimia. Sama seperti dengan asisten apoteker tadi itu harus melakukan sumpah jabatan asisten apoteker sebelum melakukan kerja. Makanya dari situ akan terbentuk STR-TTK. Kita lanjut, apoteker bisa bekerja di berbagai bidang, bahkan membuka usaha sendiri dengan membuka usaha apotek. Ada juga apoteker industri yang bekerja di perusahaan farmasi maupun kosmetik. Para apoteker ini ikut mengambil bagian dalam penelitian dan pengembangan racikan produk farmasi ataupun kosmetik. Industri-industri ini kadang disebut dengan PBF, pedagang besar farmasi ataupun yang lainnya. Di situ harus memiliki apoteker. Salah satu tugas seorang apoteker yang bekerja sebagai apoteker rumah sakit maupun komunitas adalah bertanggung jawab untuk memberikan obat sesuai resep dokter serta memastikan efektivitas dan keamanan penggunaan obat. Nah,
Maksud dari sini, misalkan sesuai dengan resep dokter, apoteker harus bertanggung jawab untuk memberikan obat sesuai dengan resep apoteker. Dokter, apabila tidak ada ada kekosongan obat tidak sesuai dengan resep di dokter, maka di sini apoteker juga bertugas untuk menyampaikan kepada dokter, istilahnya konsul kepada dokter bahwa obat ini kosong, yang tersedia di apotek hanya obat ini, samanya ini. Harus dikonsultasi dulu ke dokternya, kembali ke dokternya. Tidak boleh kita langsung mengganti obat tersebut, karena pada pasien tersebut kadang ada yang alergi obat tersebut ataupun tidak boleh minum obat tersebut. Selanjutnya, selain itu apoteker juga bertugas untuk mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan obat yang rasional serta efek sampingnya. Nah, tadi saya jelaskan di sebelumnya asisten apoteker hanya memberikan obat kepada pasien. Nah, yang menjelaskan PIO atau penyerahan informasi obat itu apoteker. Kemudian kita lanjut. Di sini ada terbagi dua, yaitu peran dan tanggung jawab seorang apoteker dan bagaimana sih jenjang karir dari apoteker tersebut. Nah, yang pertama kita bahas peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab apoteker yaitu yang pertama mendesain, memproduksi, dan mendistribusikan obat. Yang kedua, meracik obat untuk penyembuhan suatu penyakit tanpa menimbulkan efek samping. Yang ketiga, mengawasi obat yang diresepkan dokter untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Nah, yang tadi saya sebutkan bahwa mereka harus konsultasi kepada dokter supaya penggunaan obatnya rasional untuk pasiennya. Yang keempat yaitu melakukan konsultasi dengan pasien. Biasanya ini pasien yang bertanya bilang, bagaimana sih bagaimana obat ini, cara minumnya gimana, obat ini berfungsi untuk apa, seperti itu. Selanjutnya itu menjelaskan efek samping obat kepada pasien, menjelaskan makanan atau obat apa yang harus dihindari saat sakit atau hamil. Nah, selanjutnya menghitung dosis obat yang khusus per individu, terutama bayi, anak, dan penyakit tertentu. Selanjutnya mengkaji resep secara administrasi dan kesesuaian farmaseutik dengan timbangan klinis, memusnahkan obat yang kadaluarsa, rusak, atau mengandung narkotik dan psikotropik, memusnahkan resep yang sudah disimpan lebih dari 5 tahun. Selanjutnya banyak bertanya-tanya supaya kalian lebih tahu bagaimana sih jenjang karir dari apoteker tersebut. Nah, jenjang karirnya di sini, perjalanan karir seorang apoteker yang bekerja di industri farmasi tentu akan berbeda dengan apoteker yang bekerja di rumah sakit, karena secara umum bisa memilih mau menjadi apoteker komunitas, apoteker industri, atau apoteker rumah sakit. Apoteker industri itu kayak yang tadi saya jelaskan, dia bekerja di kayak PBF, memproduksi obat. Kemudian apoteker rumah sakit itu atau seperti kayak menjadi penanggung jawab kepala instansi farmasi, memberikan konsultasi kepada pasien, ke dokter, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan, yang jelaskan tentang pendidikan farmasi dan profesi farmasi. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.